Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pengecekan untuk sarananya dalam hal ini pesawat dari pihak airline yang melayani rute Makassar. Selamat pagi dari Jalan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Menyambut musim liburan Natal dan Tahun Baru 2024-2025, Bandara Beton Bari Bau-Bau telah mempersiapkan berbagai fasilitas dan sumber daya untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran arus penumpang. Seni dan sastra Buton Kabanti diharapkan terus lestari dan diwariskan kepada setiap generasi. Saya Rizka Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Selasa 17 Desember 2024. Kita ke berita yang pertama. Menyambut musim liburan Natal dan Tahun Baru 2024-2025, Bandara Beton Bari Bau-Bau telah mempersiapkan berbagai fasilitas dan sumber daya untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran arus penumpang. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Pengecekan untuk sarananya dalam hal ini pesawat dari pihak airline yang melayani rute Makassar. Menyambut musim libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2024-2025, Bandara Beton Bari Bau-Bau telah mempersiapkan berbagai fasilitas dan sumber daya untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran arus penumpang. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Beton Bari Bau-Bau, Anas Labakara mengungkapkan bandara akan mengoperasikan posko Nataru mulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Posko ini bertujuan untuk memantau dan mengelola segala aktivitas yang terjadi selama periode Nataru. Menurut Anas, kesiapan operasional Bandara Beton Bari telah mencapai level optimal, baik dari prasarana diantaranya terminal dan landasan, maupun personel sebanyak 150 orang dalam kondisi prima. Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, berbagai fasilitas di terminal bandara juga telah diperbaharui. Di antaranya suhu udara diatur agar tetap nyaman, terdapat pojok baca, tempat untuk pengisian ulang daya ponsel, serta toilet yang bersih dan fasilitas minum. Hal ini, kata Anas, bertujuan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi para calon penumpang. Sementara dari sisi sarana dalam hal ini pesawat, kata Anas, maskapai yang melayani rute Makassar Bau-Bau telah memastikan kesiapan armadanya dengan penerbangan 2 kali sehari. Pengecekan untuk sarananya dalam hal ini pesawat dari pihak airline yang melayani rute Makassar Bau-Bau juga sudah menyatakan siap. Yang sekarang sudah terpublish, artinya sudah dijual, itu adalah 2 flight setiap hari. Jadi jam 13 dari Makassar, jam 14 sampai di sini, dan kemudian jam 15 dari Makassar, jam 14 sampai di sini. Jadi itu sudah sangat siap. Bandara Beton Bari memperkirakan adanya peningkatan penumpang angkutan Nataru sekitar 50% dibandingkan tahun lalu. Karena itu Anas mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan extra flight jika sewaktu-waktu diminta. Kemudian nanti kita lihat, ini informasi dari airline, melihat nanti jika ada permintaan, tentunya akan dibuka lagi flight tambahan. Kemungkinan ada tambahan 1 flight lagi dengan menggunakan armada ATR 72. Demikian. Berdasarkan data lalu lintas angkutan udara di Bandara Beton Bari sepanjang Januari hingga November 2024, tercatat sebanyak 64.026 penumpang yang terdiri dari 31.510 penumpang berangkat dan 32.516 penumpang datang. Selain itu, muatan kargo juga mengalami angka signifikan dengan total 125.380 kg yang terdiri dari 42.574 kg kargo berangkat dan 82.806 kg kargo datang.
Anas mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan jasa angkutan udara untuk merencanakan perjalanan dengan baik. Calon penumpang disarankan tiba di bandara minimal 2 jam sebelum waktu keberangkatan. Hal ini penting agar semua proses pemeriksaan dapat selesai lebih awal dan perjalanan tidak terganggu. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Bandara Betuan Bari siap menyambut lonjakan penumpang selama Nataru dan memastikan perjalanan udara berjalan lancar, aman, dan nyaman. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Menurut orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini, pemerintah Kota Bau-Bau sangat berkomitmen mendukung program nasional sekaligus bekerja sama dengan stakeholder untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Bau-Bau. Pihaknya juga ingin menghimbau kepada semua pihak yang telah kerjasama, yang telah dan akan menyiapkan rencana dukungan dalam menyelesaikan masalah-masalah di Kota Bau-Bau. Saat ini ungkap Rasman Manafi, salah satu masalah yang spesifik di Kota Bau-Bau adalah terkait stunting dan kemiskinan ekstrim. Apalagi tiap minggu pemerintah Kota Bau-Bau juga mengukur perkembangan inflasi dan beberapa komunitas di Kota Bau-Bau yang dipimpin oleh Mendagri. Sementara itu, pimpinan cabang Indomaret Makassar Bayu Setianto menjelaskan, bantuan paket nutrisi dan edukasi kesehatan ini merupakan bagian dari program CSR Indomaret Peduli Kesehatan 2024. Tahun ini pihaknya bekerja sama dengan SGM menyalurkan 10.000 paket nutrisi secara nasional di lebih dari 32 kota kabupaten se-Indonesia. Bayu mengatakan program ini dilaksanakan untuk mendukung pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting dan tentu kepedulian kesehatan balita menuju Indonesia Emas 2025. Di Kota Bau-Bau, lembaganya dan SGM bekerja sama dengan pemerintah Kota Bau-Bau memberikan bantuan sebanyak 300 paket nutrisi yang terdiri dari beras, telur, susu, dan margarin pada balita. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Seni dan sastra Buton Kabanti diharapkan terus lestari dan diwariskan kepada setiap generasi. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Herumulko melaporkan. Festival Kabanti se-Kepulauan Buton, Kepton, tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau resmi berakhir, ditandai dengan pengumuman dan penyerahan hadiah kepada para pemenang pada Minggu malam. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Eko Prasetya, memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam lomba tahun ini. Ia menyebutkan Festival Kabanti akan terus diselenggarakan setiap tahunnya sebagai upaya pemerintah dalam melestarikan budaya, khususnya Kabanti yang merupakan kesusastraan khas Buton yang berbentuk nyanyian atau syair yang mencapai puncak kegemilangannya pada awal abad ke-19, tepatnya pada masa Sultan Buton yang ke-29, Laode Muhammad Aidrus Kaimuddin. Festival Kabanti 2024 pada bulan Desember tujuannya sederhana. Satu, kita pengen melestarikan budaya kita. Yang kedua adalah membudayakan bahasa Wolio. Khususnya yang hari ini kita pengen bahasa Wolio adalah menjadi bahasa kebanggaan, menjadi bahasa kita, kita bangga untuk percakapannya, begitu kan? Sehingga apa pemaknaan, belajar, membiasakan, ujung-ujungnya adalah kita pengen ini menjadi kebanggaan. Budaya itu tidak tenggelam, hanyut, larut ataupun hilang. Nah, kita pengen ini lestari. Dari siapa? Dari kita. Untuk kapan? Ya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Eko Prasetya mengatakan setiap Kabanti mengandung pesan-pesan moral dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan nasihat keagamaan dan cerita peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pesan moral, ke depan setiap penyampaian pidato atau kata sambutan akan disisipkan dengan penggalan-penggalan syair Kabanti. Pesan-pesan yang luar biasa tentang apa, kemiskinan ekstrim yang dikatakan tadi, tentang masalah korupsi dan segala macam. Sebenarnya banyak bait-bait itu yang bisa nanti untuk dititipkan di salah satu pidato. Nah,
Di tahun 2025, Festival Kabanti akan digelar lebih meriah. Tidak hanya dibatasi untuk kategori umum dan pelajar, namun akan ada lomba pelantun Kabanti terbaik untuk satu judul tertentu. Selain itu ke depan, pada saat digelar lomba Festival Kabanti, akan ditampilkan naskahnya dalam bahasa Indonesia, sehingga para penonton dapat memaknai dan terbawa dengan pesan yang disampaikan dalam Kabanti tersebut. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buton kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Setelah sukses meraih penghargaan pengelolaan logistik terbaik pada pemilu 2019, kali ini KPU Buton berhasil menjadi KPU Kabupaten terbaik dalam kategori pengelolaan pendaftaran pasangan calon satuan kerja besar pada pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Prestasi ini diraih semakin istimewa karena KPU Buton berhasil mengungguli 513 satuan kerja KPU Kabupaten Kota se-Indonesia, menjadikannya sebagai pencapaian yang sangat membanggakan. Penghargaan bergengsi ini pendengar diterima langsung oleh Ketua Divisi Teknis KPU Buton, Muhammad Endrasari, pada acara rapat koordinasi persiapan penetapan pasangan calon terpilih yang digelar di Bali Minggu 15 Desember 2024. Keberhasilan KPU Buton juga diikuti oleh KPU Kota Bau-Bau yang berhasil meraih peringkat ketiga terbaik dalam kategori verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan pada pemilu 2024. Penghargaan untuk KPU Bau-Bau diserahkan oleh Deputi Bidang Teknis KPU RI, HM Berita Kawima, dan diterima oleh Ketua Divisi Teknis KPU Buton Farida. Ketua KPU Kabupaten Buton Rahmatia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Dalam sambungan telepon selulernya, Rahmatia menyatakan penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran KPU Buton dan masyarakat yang telah mendukung kelancaran tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buton. Tak hanya itu, Rahmatia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan tahapan pemilihan serentak 2024. Prestasi yang diraih oleh KPU Buton dan KPU Bau-Bau semakin memperkuat reputasi KPU di Sulawesi Tenggara dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. Dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi, kedua lembaga menjadi contoh nyata dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menyambut musim liburan Natal dan Tahun Baru 2024-2025, Bandara Beton Bari Bau-Bau telah mempersiapkan berbagai fasilitas dan sumber daya untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran arus penumpang. Seni dan sastra Buton Kabanti diharapkan terus lestari dan diwariskan kepada setiap generasi. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Saris Karina, terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.